Halo, selamat berjumpa kembali adik-adik, remaja, dan OMK, serta Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini kita merenungkan tema Rosario yang ketiga, yaitu peristiwa mulia. Kalau kita mencermati kembali peristiwa-peristiwa mulia ini, yaitu peristiwa yang dimulai dari Yesus bangkit, Yesus diangkat ke surga, kemudian Roh Kudus turun atas para rasul, Bunda Maria diangkat ke surga, dan Maria dimahkotai di surga. Itu menunjukkan suatu bukti-bukti pemenuhan janji Kristus kepada orang yang setia di dalam imannya. Mereka yang setia di dalam imannya akan beroleh kemuliaan dari Allah Bapa. Kalau kita merenungkan bacaan yang baru saja kita dengar, yaitu yang diambil dari kitab Wahyu, bab 12 ayat 1-5, dalam bacaan itu menampilkan figur seorang perempuan yang mulia. Kemuliaannya itu dipancarkan, digambarkan melalui gambaran bahwa perempuan itu berselubungkan matahari, lalu bulan di bawahnya, dan di atas kepalanya itu bermahkotakan 12 bintang. Nah, lalu mengapa perempuan ini menjadi perempuan yang dimuliakan? Dalam bacaan tadi juga digambarkan bagaimana perempuan ini setia di dalam menjalankan tugasnya. Kesetiaannya ditunjukkan ketika dia mengalami penderitaan karena mengandung dan juga akan melahirkan. Belum lagi dia dihadapkan pada tantangan. Ada seekor naga yang siap menerkam ketika anaknya nanti lahir. Namun di tengah penderitaan dan tantangannya itu, perempuan ini setia menunaikan tugasnya dan terlahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi gembala dan kelak akan menjadi pemimpin para bangsa. Perempuan yang digambarkan dalam kitab Wahyu ini kita imani sebagai Maria. Maria menjadi teladan, menjadi contoh bagaimana seorang yang setia di dalam menjalani imannya, menjalani hidup panggilannya sebagai Bunda Tuhan, sehingga ia layak dipermuliakan oleh Allah. Lalu apakah kita juga akan memperoleh kemuliaan? Ya, jika kita setia dalam iman, yaitu setia memperjuangkan kesucian atau kekudusan di dalam hidup beriman kita. Bapak Paus Fransiskus dalam anjuran apostoliknya, seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate, mengingatkan bahwa panggilan kita sebagai orang beriman adalah hidup menuju kesucian melalui peran dan cara hidup kita masing-masing. Maka jangan dibayangkan bahwa menjadi kudus itu menjiplak cara hidup santo-santa atau orang-orang kudus. Tidak demikian. Atau menjadi imam, biarawan-biarawati, tidak juga harus demikian. Akan tetapi kita dipanggil menjadi suci, menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih. Dan masing-masing cara hidup kita itu memberi kesaksian setiap hari dimanapun kita berada. Kalau kita tadi menyaksikan video Dokter Sejati, itu merupakan contoh bagaimana orang ini setia dengan profesinya, dengan panggilannya menjadi dokter, setia memberi pelayanan dengan tulus hati dan penuh kasih kepada orang yang membutuhkan. Padahal dia sendiri pun sedang berduka. Tetapi dokter ini dengan kesetiaan, dengan ketulus hatiannya tetap mau melayani. Nah, kita pun melalui panggilan hidup kita masing-masing, melalui peranan kita, melalui pekerjaan kita, dan melalui cara hidup kita juga diajak kepada kekudusan. Contoh-contoh sederhana yang diberikan Bapak Paus Fransiskus antara lain
Seperti para biarawan-biarawati, tentu cara mereka mencapai kekudusan adalah dengan setia menjalani panggilan mereka dengan penuh sukacita. Kepada pasangan suami istri, cara mereka mencapai kekudusan adalah dengan setia kepada pasangan hidup mereka, saling memperhatikan dan saling mengungkapkan kasih dalam hidup mereka. Dan bagi kita mungkin anak-anak, orang muda, ya, kekudusan bisa kita capai dengan cara sederhana. Mendengarkan nasihat orang tua, menjalankan apa yang tugas-tugas yang harus kita kerjakan sebagai siswa, siswi, mahasiswa, sebagai pekerja dengan tulus hati. Di akhir permenungan ini, saya menawarkan dan mengajak bahwa marilah kita kembali menghayati panggilan hidup kita, yaitu panggilan untuk menuju kesucian melalui cara hidup kita, melalui pekerjaan kita, lalu melalui aktivitas sehari-hari, dan mari kita jalani itu semua dengan penuh kasih, dengan tulus hati. Karena melalui itu semua kita dapat memberi kesaksian bahwa Allah hadir dengan kasih-Nya di dalam hidup kita. Semoga kita pun layak beroleh kemuliaan dari Allah Bapa sebagaimana Bunda Maria telah memberi teladan kepada kita. Anak-anak, para remaja, orang muda, Bapak Ibu yang terkasih, selamat bermenung dan semoga permenungan hari ini memberi inspirasi bagi perjalanan hidup kita, perjalanan hidup beriman kita untuk menjadi lebih baik.